apakah istri Bapak sudah tahu tentang saya? Elea meremas jemari, ada yang berdenyut di dadanya. Selama ini, belum pernah sekalipun dia bermimpi akan menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga orang lain. Harsa menoleh sebentar kepada Elea, sebelum mengalihkan pandang dari jalanan sibuk di depan sana. Wajah Arumi hinggap dalam lekuk memorinya. Rasa bersalah lalu membentuk gumpalan dalam dada, setir dia genggam erat hingga jemarinya berkeringat. Tidak, maksud saya, belum. Saya harus mencari waktu yang tepat untuk memberitahunya. Saya tidak ingin membuatnya terluka. Sebenarnya selama beberapa hari belakangan, Harsa sudah menyiapkan diri untuk mengatakan semuanya pada Arumi. Tapi mata bening dan senyum sehangat matahari milik istrinya itu menjeda segalnya. Harsa tidak ingin mengukir luka di hati perempuan yang sangat dicintainya itu. Elea menggigit bibir. Maafkan saya ya, Pak, karena kecerobohan saya, Bapak dan Bu Arumi Jeti. Tidak, ini bukan hanya salahmu saja. Sayalah yang paling bersalah. Harusnya malam itu saya tidak perlu menuruti keinginan mereka. Harsa memotong cepat, tidak memberi Elea kesempatan untuk melanjutkan kalimatnya. Beberapa detik setelah itu, mobil berhenti di depan sebuah rumah yang terletak di dalam komplek di pinggir kota. Tepat di rumah yang terletak paling ujung, hunian bergaya klaster itu sangat asri dan sejuk karena berada tidak jauh dari kaki Gunung Singgalang. Harsa sengaja memilih lokasi yang sedikit jauh ke pinggiran kota. Sahabatnya bilang, tempat yang tenang dan sejuk sangat baik untuk kesehatan mental wanita yang sedang mengandung. Turunlah, kita perlu melihat-lihat sebentar. Harsa membuka sabuk pengaman dan turun lebih dulu. Elea mengikuti dari belakang. Untuk beberapa saat perempuan itu memerhatikan rumah yang tidak besar tapi juga tidak terlampau kecil itu. Rumah itu persis seperti yang dia impikan selama ini. Sederhana dan menenangkan. Sungguh berbeda dari rumah yang dia tinggali sekarang. Kamu tunggu apa lagi? Suara itu membuat lamunan Elea terberai. Meski Harsa mengatakannya dengan nada yang lembut. Maafkan saya, Pak. Lekas Elea melangkah ke arah pintu yang terbuka. Hawa pengap menyapanya. Tidak seperti yang dia pikirkan sejak tadi. Ternyata rumah itu sudah diisi dengan perabotan yang tampak mahal dan terawat. Ragu-ragu dia mengayun langkah untuk masuk lebih jauh ke dalam sana. Kamu akan tinggal di sini sampai anakmu lahir. Harsa bilang begitu sambil membelakangi Elea. Ada yang tercekat di tenggorokan laki itu ketika mengatakannya. Anakmu. Kata itu baru saja menusuk lidah Harsa. Nyatanya yang dikandung Elea adalah anaknya juga. Meski mereka berdua tidak pernah menginginkannya. Elea diam, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dulu, dia pernah bermimpi akan memiliki keluarga yang bahagia, mengandung anak dari lelaki yang mencintai dan dicintainya. Namun Tuhan menuliskan takdir berbeda. Tapi Elea merasa bersyukur. Dia beruntung karena Harsa tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Apa kamu menyukai rumahnya? Harsa membuka pintu kamar utama lebar-lebar. Dari tempatnya berdiri, Elea dapat melihat sebuah ranjang besar yang dilapisi sprei berwarna merah hati, warna kesukaannya. Tapi tentu saja ini hanya kebetulan semata. Tidak mungkin Harsa tahu warna favoritnya. Mereka tidak dekat. Elea hanyalah karyawan magang di perusahaan milik Harsa. Jangankan bertemu berdua seperti ini. Berbincang tentang pekerjaan saja mereka belum pernah. Jika bukan karena kejadian malam itu, mungkin Elea tidak akan pernah pergi berduaan seperti ini dengan Harsa. Ini terlalu bagus. Pak, perempuan yang berusia 22 tahun itu meremas roknya. Merasa tidak pantas mendapatkan perlakuan yang sangat baik seperti ini. Tidak apa-apa, anakmu harus mendapatkan yang terbaik. Terima kasih, Pak. Setelahnya, Harsa mengajak Elea untuk melihat-lihat hingga ke lantai 2. Ada 2 kamar di sana.
juga sebuah ruang keluarga yang dilengkapi dengan televisi berukuran besar. Pada satu sisi yang dilihatnya, Elea melihat bayangan anaknya sedang berlarian sembari memegang bola. Di balik kaca jendela berbingkai lebar, Elea dapat menyaksikan gunung Singgalang yang tinggi menjulang. Udara sejuk menampar-nampar wajahnya. Kalau kamu suka rumah ini, kita tidak perlu mengunjungi rumah kedua. Iya Pak, yang ini saja. Saya menyukainya. Terima kasih, Pak Harsa. Elea menunduk untuk menghindari kontak mata. Tidak sanggup menatap Harsa lebih lama. Lelaki yang kini berada persis di hadapannya itu memiliki pesona di atas rata-rata. Semua staf perempuan di kantor mereka mengidolakan Harsa dan berharap memiliki suami seperti lelaki itu. Oke, minggu depan kamu bisa pindah ke rumah ini. Saya akan suruh orang untuk bersih-bersih terlebih dulu. Sebelum kamu tempati, Harsa berjalan pelan menuju tangga dan mulai turun dari lantai 2. Elea mengikutinya. Sudah terlalu sore. Saya akan antar kamu pulang sekarang. Elea memandu Harsa untuk sampai ke depan rumahnya. Rumah yang Elea tempati sejak kecil itu berada dalam gang sempit di kawasan pasar tradisional. Mobil yang Harsa kendarai berhenti di depan gunungan sampah plastik. Beberapa ekor lalat segera mengerubungi kaca mobil bagian depan. Aroma kecut dan tengik berebut tempat di udara. Maaf, saya tidak bisa mengajak Bapak untuk mampir. Elea sadar diri, bukan karena rumahnya yang tidak layak, tapi karena Elea tidak ingin Harsa mendengarkan umpatan ibu tirinya. Iya, tidak apa-apa, lagian saya juga harus segera pulang. Terima kasih karena Bapak sudah mengantar saya. Besok dan seterusnya kamu tidak usah masuk kantor. Kamu tidak perlu bekerja lagi. Saya akan mencukupi biaya hidup kamu hingga anak kamu lahir. Elea hanya mengangguk dan tersenyum samar. Setelahnya dia keluar dari mobil dan melangkah pelan memasuki halaman rumahnya yang penuh dengan kaleng dan plastik bekas pakai. Dan Harsa belum pergi ketika seorang wanita parubaya menarik lengan Elea dengan kasar. Rambut perempuan itu dijambaknya. Sebelum Elea ditarik masuk ke dalam rumah semi permanen itu, dia sempat mengalihkan pandang pada Harsa yang terpaku di dalam mobil. Harsa ingin turun dari mobil, ada keinginan untuk membantu, bukan karena perempuan yang dikasari itu sedang mengandung anaknya, tapi karena dia tidak bisa melihat orang lain diperlakukan semena-mena. Baru saja menyentuh handle pintu mobil, ponsel Harsa berdering. Nama Arumi tertera di sana. Sayang, masih lama pulangnya. Ruang kosong menyambut Harsa ketika sampai di rumah. Arumi dan asisten rumah tangga mereka tidak ada, tapi dia tahu di mana bisa menemukan wanita kecintaannya itu. Setelah mengganti sepatu kerja dengan sandal khusus yang biasa dia pakai di rumah, Harsa segera melangkah menuju lantai 2, bukan kamar yang dia tuju, melainkan balkon samping, tempat favorit Arumi jika sore hari menjelang. Dan lelaki itu selalu benar. Istrinya ada di sana, berdiri dengan secangkir teh hangat di tangan. Pandangannya jatuh pada sungai kecil berarus deras yang terdapat di belakang rumah mereka. Riuh suara anak-anak lalu mengambil tempat dalam lorong pendengaran Harsa. Rumah mereka terletak di kaki Gunung Marapi. Tempat itu berhawa sangat sejuk. Sungai kecil yang mengalir di belakang itu berhulu langsung dari puncak gunung. Airnya dingin, karena itu ramai anak-anak mandi di sana ketika sore hari. Para lelaki dan wanita yang pulang dari ladang juga menyempatkan singgah untuk sekadar membersihkan pakaian dari noda tanah sebelum pulang ke rumah. Tempat itu memang dikelilingi oleh lahan pertanian yang luas. Aneka sayuran yang dijual ke beberapa kota di Pulau Sumatera berasal dari sana. Entah sejak kapan Arumi senang sekali menyaksikan anak-anak berenang di sana. Seingat Harsa, kebiasaan perempuan itu dimulai lepas keguguran untuk yang ketiga kalinya 7 bulan yang lalu.
Harsa melingkarkan tangan ke pinggang Arumi. Spontan perempuan itu menoleh karena mendapat perlakuan manis yang tiba-tiba. Sudah pulang ternyata. Mereka belum selesai juga. Harsa melirik arloji yang melingkar di tangan dan tahu hampir pukul 5 sore sekarang. Belum, Essie baru saja bergabung dengan rombongan. Masa udah mau selesai aja? Arumi mengalihkan pandang lagi pada anak-anak yang sedang riuh di bawah sana. Sungai kecil yang dangkalnya hanya sebetis anak-anak itu membuat orang tua merasa aman. Oh iya, itu dia belum kedinginan. Harsa tertawa kecil. Essie adalah anak tetangga mereka. Usianya 4 tahun. Rumah gadis kecil itu terletak persis di belakang rumah Harsa dan Arumi. Ayah Essie hanyalah seorang tukang parkir di pasar atas kota Bukit Tinggi. Sementara ibunya buruh cuci gosok ke rumah-rumah tetangga yang membutuhkan. Arumi tidak memerlukan tenaga ibu Essie, tapi dia kerap memanggil wanita itu untuk bantu menyetrikaannya agar bisa bermain sejenak dengan Essie. Ibu Essie sedang hamil 5 bulan. Sebentar lagi Essie punya adik. Rumah mereka pasti ramai karena sudah ada 3 anak di dalamnya. Arumi mendekatkan mulut cangkir ke bibirnya. Aroma teh dia hirup dalam-dalam. Mengapa orang-orang gampang sekali memiliki anak ya? Ibu Essie aja udah pakai KB spiral, tapi tetap hamil aja. Sementara kita sudah mati-matian berusaha, tapi tetap aja nggak beruntung. Arumi tersenyum. Tapi Harsa tahu bahwa semua itu dia lakukan untuk menutupi lukanya saja. Mereka telah menikah selama 6 tahun. Arumi sudah 3 kali hamil dan 3 kali pula keguguran. Harsa tidak tahu harus bicara apa. Dia hanya merangkul Arumi dan menyimpan wanita itu dalam pelukan. Kepala Arumi dia cium berkali-kali. Meski terlihat tegar dan baik-baik saja, Harsa tahu bahwa sebenarnya Arumi sangat rapuh. Mereka pernah dilambungkan oleh harapan setinggi langit. Tapi bersamaan dengan itu, mereka pula dibenamkan ke dalam tanah. Rasanya menyakitkan. Hal itu pula yang membuat Harsa masih menyimpan Elea rapat-rapat. Tiap kali dia ingin bicara, dia merasa akan membuat Arumi terluka. Karenanya hingga kini, Harsa memilih untuk memendam rahasianya sendiri. Tidak tahu kapan akan berani mengakuinya kepada Arumi. Bersamaan dengan sorak-sorai anak-anak si bawah sana, Harsa mendengar pintu pagar rumahnya terbuka. Suara klakson mengikutinya. Ada mama, mau turun sekarang? Arumi melerai pelukan. Tatapannya menuju arah yang sama dengan Harsa. Lekas dia mengemasi wajah. Ayo turun, jangan biarkan mama menunggu terlalu lama. Harsa mengangguk, lalu dia genggam tangan Arumi dan melangkah meninggalkan balkon. Suara anak-anak yang sedang berenang masih merebut tempat di udara. Mama bawa sayur toge, dendeng lambok, buah delima, pisang kapik, dan kue-kue untuk kalian. Nali bicara sambil mengeluarkan isi rantang yang dia bawa. Mereka telah bertukar kabar dan informasi ringan beberapa menit yang lalu. Harsa dan Arumi berdiri di samping Nali yang tampak sibuk. Ibu mertua Arumi itu memang kerap bertandang ke rumah mereka tanpa memberitahu terlebih dahulu. Banyak banget, Ma. Arumi dan Harsa harus menghabiskannya. Kata teman mama yang dokter, makanan ini bagus untuk kesuburan. Siapa tahu habis makan ini, Arumi bisa hamil lagi. Nali mengalihkan pandang secara bergantian pada Harsa dan menantunya. Telah lama dia berharap hadirnya cucu dari satu-satunya anak lelaki yang dipunya. Meski Nali sudah memperoleh 2 cucu dari kakak Harsa, tetap saja rasanya berbeda. Tapi Nali juga mengerti, dia tidak ingin menekan Harsa dan Arumi. Dia paham perjuangan putra dan menantunya itu. Hanya saja,
Nali tidak bisa menahan diri untuk meminta pasangan itu berjuang lebih keras. Iya, nanti kami habiskan. Ma. Mendengar kalimat itu saja, Nali sudah sangat bahagia. Seperti biasa, mereka akan makan bersama sembari bercerita tentang keluarga besar atau tentang masa kecil Harsa. Meski sudah ribuan kali mendengarnya, Arumi tetap antusias dan tertawa-tawa. Mama pulang dulu. Arumi jaga kesehatan baik-baik, makan yang bergizi dan olahraga. Dan kamu Harsa, jangan sering pulang terlambat. Kamu harus memiliki banyak waktu berdua dengan Arumi. Terima kasih ya, Ma. Arumi memeluk Nali dengan erat. Wanita itu membalas dan mengusap kepala sang menantu dengan penuh kasih sayang. Kalau kesepian di rumah, telepon aja Mama. Kita jalan-jalan berdua atau ke salon atau kemana saja. Iya. Ma, oke. Mama pulang dulu. Jangan lupa salat. Harsa, siap. Ma. Kantuk masih menggantung di mata Arumi ketika mendengar suara notifikasi pesan WhatsApp pada ponsel Harsa. Lelaki itu sedang di kamar mandi. Sebenarnya Arumi tidak terbiasa memeriksa ponsel suaminya. Selama ini mereka saling percaya. Tapi yang kali ini, Arumi seperti sedang mendapatkan sebuah dorongan. Hingga dia mengambil ponsel itu dan membukanya. Sebuah pesan dari nomor yang tidak Harsa simpan dalam daftar kontaknya. Arumi baca. Pak, saya sudah mengemasi barang-barang. Apakah Bapak Jeti menjemput saya pagi ini? Tolong carikan rumah yang dekat dari kantor. Tidak usah yang terlalu besar, yang penting nyaman. Sewa sekalian untuk 2 atau 3 tahun. Arumi pernah mendengar Harsa bicara seperti itu di telepon. Tapi dia tidak terlalu fokus dan lekas lupa. Pikirnya Harsa sedang mencarikan rumah untuk kolega atau saudara jauhnya. Harsa pernah beberapa kali dimintai pertolongan seperti itu oleh temannya. Hingga Arumi tak merasa curiga. Tapi pesan dari nomor tadi kenal ini seperti sedang menarik percakapan itu kembali. Arumi merasa ada yang Harsa sembunyikan. Tapi dia pula tidak ingin menaruh curiga. Mereka tidak terbiasa saling menyimpan rahasia. Dia percaya Harsa seperti lelaki itu mempercayainya. Bagi Arumi, Harsa adalah suami yang baik, teman bicara yang asik sekaligus penasehat paling netral. Mereka telah berkenalan hampir separuh usia. Arumi adalah putri sahabat baiknya Nali. Selain itu, mereka pernah bersekolah di SMP yang sama. Meski tidak satu tingkat, Harsa 2 tahun di atas Arumi. Rumah tangga mereka terasa sempurna. Tidak ada ujian yang berat selain sulitnya mendapatkan keturunan. Tapi selama mereka saling mendukung, semuanya terasa baik-baik saja. Ada pesan masuk. Dah, maaf tadi aku gak sengaja membukanya. Arumi memberikan ponsel ke tangan Harsa. Lelaki itu menerima dengan tangan yang masih setengah basah. Dadanya berdegup kencang ketika membaca pesan dari Elea. Bukan khawatir pada rahasia itu, tapi lebih kepada menjaga perasaan Arumi. Tapi sepertinya perempuan itu tak terlalu serius menanggapi pesan yang sempat dibacanya itu.
turun dulu. Dah, lekaslah bersiap-siap dan sarapan. Oke sayang. Sepeninggal Arumi, Harsa selalu memakai setelan yang biasa dia kenakan untuk bekerja. Setelahnya semua berjalan senormal biasa. Mereka menghabiskan menu sarapan sembari membahas hal-hal yang tak terlalu serius. Setelah Harsa benar-benar berangkat dari rumah, Arumi mengambil kunci mobil dan berniat menyusul laki itu. Rasa penasaran dalam dada harus dia selesaikan dengan caranya sendiri. Lain kali jangan hubungi saya sebelum saya menghubungi kamu. Harsa mengetikkan pesan itu untuk Elea. Kemarin-kemarin dia lupa memberitahu perempuan muda itu tentang peraturan yang harus mereka sepakati. Iya, Pak, maaf. Lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi. Sebentar lagi saya sampai di rumah kamu. Saya harap kamu sudah bersiap karena saya tidak bisa menunggu lama. Ada rapat penting yang harus saya hadiri pukul 10 nanti. Baik, Pak. Saya sudah siap dan menunggu di ujung gang. Bapak tidak perlu menjemput sampai ke rumah, oke? Setelahnya Harsa melajukan mobil dengan kecepatan seperti biasa. Arumi menyusul, namun perempuan itu kehilangan jejak suaminya selama beberapa menit. Tapi Arumi tidak kehilangan akal setelah mengantre untuk mengisi BBM. Dia kembali mengecek GPS mobil Harsa melalui ponselnya. Kenapa menunggu di tempat seperti ini? Harsa bilang seperti itu ketika Elea baru saja duduk di samping kemudi. Gadis itu tampak canggung, ragu-ragu menjawab pertanyaan Harsa. Saya tidak ingin Bapak mendapatkan masalah jika bertemu dengan ibu tiri saya. Hati-hati, Elea bicara. Sebenarnya dia tidak ingin Harsa tahu lebih banyak tentang keluarganya. Dia tidak ingin dianggap sedang menjual kesedihan. Harsa mengembuskan napas panjang untuk menyudahi pembicaraan itu. Dia hanya butuh Elea untuk melahirkan anaknya. Tentang keluarga perempuan itu, dia sama sekali tidak peduli. Ibu sudah tahu tentang saya, Pak. Pertanyaan itu lagi. Elea seperti ingin Harsa segera memberitahu istrinya. Mengapa kamu selalu menanyakan hal yang sama? Maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Pak, saya hanya takut dianggap sebagai perebut suami orang. Saya ingin ibu mengetahui semua ini lebih awal, agar tidak menimbulkan keributan di kemudian hari. Lagi pula, saya sangat tahu posisi saya. Pak, setelah anak ini lahir, saya harus menghilang. Begitu kan, Pak? Harsa diam saja, meski dalam hati dia merasa senang karena Elea masih mengingat perjanjian mereka. Setelah anakmu lahir, kamu bisa sekolah lagi. Aku bisa mengantarmu sampai meraih gelar S3, bahkan bisa lebih dari itu jika kamu mampu. Gantian Elea yang membisu. Ada rasa senang di dalam hatinya mendengar kalimat Harsa. Sekolah tinggi memang impiannya sejak lama. Bertahan dengan gelar D3 di zaman serba sulit seperti ini tentu tak banyak membantu. Elea harus menapaki jenjang yang lebih tinggi jika ingin mengubah nasib. Dia akan membuktikan kepada ayah dan ibu tirinya bahwa dia bisa tanpa bantuan mereka berdua. Terima kasih, Pak. Elea mengatakan hal itu dengan hati yang hangat. Dia tahu Harsa akan memberikan kehidupan yang layak untuk bayinya kelak. Karena itu, Elea tidak khawatir jika harus menyerahkan anaknya kepada Harsa. Lagi pula, Elea tahu bahwa Harsa dan Arumi kesulitan mendapatkan keturunan. Tentu hal ini akan menguntungkan untuk bayi yang Elea lahirkan nanti.
Bersamaan dengan percakapan yang selesai itu, mobil yang Harsa kemudikan berhenti di ujung blok. Elea lekas turun untuk menurunkan barang-barang bawaannya. Perempuan itu hanya membawa satu ransel dan tas jinjing plastik yang memiliki resleting. Tidak ada koper layaknya orang yang akan pindahan. Lagi pula, Elea tidak punya banyak baju untuk dibawa serta. Hampir semua pakaiannya usang dan ketinggalan zaman. Elea tidak memiliki uang yang cukup untuk sering-sering berbelanja pakaian. Tidak usah melakukannya. Biar saya saja. Suara Harsa membuat Elea menjeda langkah. Dia merasa berharga karena diperlakukan seperti itu. Sedangkan Harsa melakukannya karena menjaga kandungan Elea agar baik-baik saja. Bapak mau ke kantor sekarang? Elea mengambil tas plastik yang baru saja Harsa letakkan di atas meja. Rumah itu sudah lebih rapi dari kali terakhir mereka datangi. Gorden sudah diganti dengan yang baru dan lantai beraroma hutan pinus. Harsa tak bicara. Dia hanya mengangguk saja. Tidak ada senyuman yang terukir di wajahnya. Elea mengerti meski lelaki itu tidak menjelaskan. Menjalankan peran sebagai pemilik perusahaan konveksi paling besar di kota mereka tentu menyita waktu Harsa. Bapak tidak mau minum kopi dulu? Elea memberanikan diri memberi penawaran. Dia merasa sangat lancang tapi juga senang karena berhasil menatakannya. Saya sudah sarapan tadi di rumah. Oh iya. Tangan Elea terulur lagi untuk mengambil tas yang lainnya. Sweater wool yang perempuan itu pakai tersingkap sebatas pergelangan tangan. Saat itulah Harsa melihat luka lebam di punggung tangan Elea. Tanganmu kenapa? Lekas Elea menarik kembali lengan bajunya hingga menutupi pergelangan tangan. Ada canggung yang kentara tampak di wajahnya. Tidak kenapa-napa. Pak, ini hanya terjepit pintu. Elea berbohong. Padahal dia mendapatkan luka itu dari ibu tirinya. Oh, lain kali berhati-hatilah. Iya, Pak. Kalau begitu saya berangkat sekarang. Nanti saya hubungi kamu dengan nomor baru. Kamu bisa telepon atau mengirimi saya pesan di jam kerja. Tapi saya hanya menerima kabar tentang kandunganmu saja. Baik, Pak, saya mengerti. Satu lagi, untuk sementara kamu yang harus mengerjakan semuanya sendiri. Saya belum sempat meminta seseorang mencarikanmu asisten rumah tangga. Jangan, Pak, maksud saya, tidak usah ada asisten rumah tangga. Saya bisa melakukan semuanya sendirian. Sejak kecil, saya sudah terbiasa mandiri. Bahkan sejak duduk di sekolah dasar, saya sudah bisa memasak bermacam menu. Elea menautkan jemari. Lagi pula perempuan hamil juga harus banyak bergerak agar tetap bugar. Setidaknya begitulah informasi yang sering saya baca. Oke, ambillah ini. Beli apa saja yang kamu butuhkan. Harsa mengeluarkan kartu debit yang memang telah dia persiapkan sejak di rumah tadi. Elea tidak lagi bekerja. Harsa tahu bahwa perempuan itu tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih ya, Pak. Ragu-ragu Elea mengambil kartu itu. Saya permisi sekarang. Beberapa detik setelahnya, Harsa sudah berada di luar rumah. Elea mengantar lelaki itu hingga ke gerbang utama. Setelah memutar arah mobilnya, Harsa mulai mengemudi dengan tenang. Tidak ada lambaian tangan untuk Elea, seperti yang selalu dia lakukan kepada Arumi. 1 menit bahkan belum berlalu sejak Harsa meninggalkan rumah Elea. Dia melihat mobil Arumi. Perempuan itu menginjak pedal rem dengan terburu-buru hingga mobilnya berhenti di tengah jalan. Jantung Harsa berdegup kencang, tidak siap pada apa yang akan terjadi setelah ini. Perasaan Arumi sama dengannya. Ada debaran asing yang memenuhi rongga dada. Perempuan itu lalu memutuskan untuk keluar dari mobil dengan air mata yang memenuhi pelupuk.
Elea masih berdiri di ujung gang buntu dan Arumi sempat melihatnya. Tapi ketika Arumi mengalihkan pandang pada Harsa, Elea sudah tidak ada lagi di sana. Rumi. Harsa menggunting jarak. Perempuan yang dituju hanya mematung seperti arca. Arumi belum tahu apa yang terjadi. Mengapa Harsa ke tempat itu? Dan siapa wanita yang dilihatnya tadi? Tapi perasaannya berkata bahwa telah terjadi sesuatu dengan rumah tangganya. Arumi ingin berteriak. Tapi dia seperti sedang kehabisan tenaga. Ayo kita pulang. Aku akan jelaskan semuanya di rumah. Harsa ingin memeluk. Tapi Arumi menepis tangannya dengan kasar. Ngapain udah ke tempat ini? Ini rumah siapa? Arumi mengepalkan kedua tangan. Getar pada suara tak sanggup lagi dia sembunyikan. Air yang menggenang di pelupuk hanya menunggu waktu untuk jatuh. Kita pulang dulu. Udah akan jelaskan semuanya di rumah. Harsa menuntun Arumi untuk masuk ke mobilnya. Setelah menutup pintu, gegas Harsa menuju mobil Arumi dan masuk ke sana. Mobil itu lalu dia pinggirkan dari jalanan. Beruntungnya ada rumah kosong yang halamannya cukup luas untuk dijadikan tempat parkir sementara. Setelah ini, Harsa akan menelepon seseorang untuk menjemput mobil Arumi. Selama di perjalanan, mereka tak saling bicara. Ini pertama kalinya mereka seperti itu. Biasanya ada banyak tema yang mereka bagi berdua. Berkali-kali Harsa ingin meraih jemari istrinya, tapi Arumi tak membiarkannya. Air mata perempuan itu terus saja mengalir tanpa bisa dia kendalikan. Dan Harsa merasakan sakit luar biasa di dalam dada, karena tidak bisa meredakan tangis wanita yang begitu dicintainya. Siapa dia? Dah. Arumi menatap jauh ke dalam mata Harsa. Kamar mereka bukan lagi tempat yang nyaman sekarang. Udara terasa pengap meski jendela kaca terbuka lebar. Di luar sana, kabut mulai bergerak menuju pinggang Gunung Marapi. Udah memiliki istri selain aku. Arumi mengatakan hal itu dengan hati yang dikuat-kuatkan. Dia pernah membayangkan bahwa suatu hari Harsa memiliki rumah lain untuk didatangi. Kegagalan demi kegagalan menghadirkan buah hati membuat Arumi tidak percaya diri. Dia kerap menyalahkan dirinya sendiri. Tapi sungguh Arumi tak pernah menyangka rasanya akan seperti ini. Aku melihatnya. Dah, aku melihat perempuan itu. Dia bahkan tidak sanggup menatapku. Samar-samar bayangan Elea mengambil tempat dalam kepalanya. Arumi tidak tahu seperti apa rupa wanita itu. Dia tidak terlalu memerhatikannya. Harsa bergeming, tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Dia merasa setiap kata yang keluar dari bibirnya akan menjadi pisau yang mengoyak perasaan Arumi nanti. Apakah dia istri Uda yang lain? Arumi mengulangi pertanyaan itu lagi. Dia tatap mata Harsa lebih dalam, sekadar mencari jejak kejujuran di sana. Atau kalian hanya bersinah saja? Sekujur tubuh Arumi nyaris membeku. Pertanyaan itu untuk Harsa, tapi Arumi yang merasakan luka. Sudah berapa kali udah tidur dengannya? Angin yang berembus dari luar jendela mengantar beku ke tulang Harsa. Untuk beberapa saat, dia hanya menatap mata Arumi dengan penuh rasa bersalah. Jawab aku. Dah, sudah berapa kali udah tidur dengannya? Hanya satu kali. Lidah Harsa terasa pahit seketika.
Tapi semua ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Semua terjadi tanpa disengaja. Baik kuda ataupun perempuan itu sama-sama tidak menginginkannya. Rumi, tapi udah harus bertanggung jawab karena dia hamil. Hamil. Arumi mengeja di dalam hati. Kata itu lalu membentuk gumpalan kabut hitam dalam kepalanya. Spontan dia luruh ke lantai. Air matanya turun serupa hujan yang deras. Segampang itu orang lain mengandung. Sementara dirinya, Harsa mengikuti perempuan itu. Duduk dia di lantai, di hadapan Arumi. Dia ingin menenangkan, tapi tidak tahu cara untuk membuat Arumi berhenti menangis. Dia merasa telah menjadi lelaki yang jahat. Udah bersalah, Rumi. Udah menyesal karena hari itu mengikuti keinginan Valdi dan Reno. Maaf, Rumi. Harsa menunduk dalam-dalam. Hening lalu mengambil tempat di antara mereka. Hanya ada suara angin berdesir dari balik jendela kaca. Isak Arumi telah berhenti meski air matanya masih mengalir. Udah menginginkan bayi itu. Kalimat Arumi patah-patah. Dadanya terasa sangat ngilu ketika mengatakannya. Harsa masih tak bicara. Udah menginginkannya, udah menginginkan seorang anak. Aku juga. Aku ingin punya bayi yang lahir dari rahimku sendiri. Aku ingin merasakan jati ibu walau sekali saja. Tapi kenapa rahimku tidak mau bekerja sama? Mengapa dia tidak membiarkan bayi kita menumpang sampai 9 bulan lamanya? Arumi memukul-mukul perutnya sendiri. Tidak peduli dia pada rasa perih yang menjalar di sana. Hentikan, Rumi, jangan seperti ini. Dia berjanji akan memberikan bayinya kepada kita jika telah lahir nanti. Dia akan pergi jauh untuk melanjutkan kuliah. Dia tidak akan pernah mengaku-ngaku sebagai ibu dari anak itu sampai kapanpun. Kamu akan menjadi ibunya Rumi. Kita akan menjadi orang tua bayi itu. Bukankah ini lebih baik daripada kita mengadopsi anak orang lain? Harsa menggulung jarak. Dia lalu menyentuh pundak Arumi dengan kedua tangan. Mereka saling menatap sekarang. Hampir saja Harsa membawa tubuh Arumi ke dalam pelukan. Tapi suara pintu kamar diketuk membuat keinginan itu terjeda untuk sementara. Pak, Bu, ada Bu Nelly di bawah. Beliau sudah menunggu sejak beberapa menit yang lalu. Kak Butet, asisten rumah tangga mereka, bicara pelan dari balik pintu. Mama, Harsa berdecak kesal. Mamanya memang suka sekali datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ya, Kak bilang sebentar lagi kami turun. Baik, Pak. Tidak menunggu. Arumi lalu bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Dia membasuh wajah dan merapikan ikat rambut. Jika bisa memilih, Arumi tidak ingin bertemu siapa-siapa sekarang. Tapi mertuanya terlalu baik selama ini, hingga Arumi tidak bisa mencari alasan untuk tidak turun. Lagi pula, jika pagi seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa kedatangan Nali adalah untuk bertemu dengannya. Jangan sampai Mama tahu perihal ini Rumi. Setidaknya untuk sekarang, udah akan mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan hal ini kepada beliau. Kabar ini pasti membuatnya terkejut. Arumi bergeming. Dia biarkan Harsa berjalan lebih dulu. Sementara dia sengaja menyembunyikan diri di belakang bahu lelaki jangkung itu. Dengan senyuman yang sengaja dibuat-buat, Harsa menyambut Nali yang sedang duduk di ruang makan. Ngapa ini pagi-pagi suami istri mengurung diri di kamar? Nali tersenyum. Tatapannya yang tadi bertumbuk dengan sang putra lalu dia alihkan pada kantung plastik berisi jajanan tradisional yang dia bawakan untuk Arumi. Harsa lekas menyalami Nali,
diikuti oleh Arumi. Sengaja perempuan itu berdiri di belakang sang mertua agar Nali tidak bisa melihat matanya yang merah. Mama baru balik dari balai, kangen lotek langganan. Jadi sekalian mama belikan untuk Rumi. Tapi untuk Harsa tidak ada, karena biasanya kan kamu udah berangkat ke kantor. Mama mana tahu kalau pagi ini kalian masih kelonan. Nali senyum-senyum sembari memutar badan dan memberikan sebungkus lotek untuk Arumi. Nanti Harsa makan kue lupis dan bubur kampiun saja. Ya, loteknya biar untuk Rumi. Iya, Mah. Loh, kamu menangis? Nali bilang begitu ketika pandangannya bertumbuk dengan mata Arumi. Habis nonton drakor dia. Mah, Harsa yang menjawab. Nali manggut-manggut. Kirain nangis mikirin keturunan. Nali mengambil lagi bungkus lotek dari tangan Arumi dan meletakkannya ke atas piring. Arumi dia tuntun untuk duduk di sampingnya kemudian. Gak usah terlalu dipikirkan. Kalian masih muda. Masih banyak waktu untuk mengusahakannya. Lagian keluarga besar juga tidak terlalu menuntut agar kalian cepat-cepat punya anak. Jadi santai sajalah. Nikmati waktu berdua. Kali ini Nali memberikan piring kecil berisi 2 potong lupis kepada Harsa. Iya, Mah, Arumi bicara sambil memulai suapan yang pertama. Lotek paling enak di kota mereka itu. Mendadak tak berasa apa-apa di lidahnya. Nali selalu begitu, sabar dan pengertian. Sekalipun, tak pernah dia menyalahkan sang menantu atas keguguran demi keguguran itu. Dia tahu Arumi telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Hanya takdir saja yang belum berpihak kepada mereka. Setelah menyantap sarapan bersama, Harsa pamit untuk kembali ke kantor. Sedangkan Nali memilih tetap tinggal. Dia ingin menemani Arumi ngobrol. Dia tahu menantunya itu sedang tidak baik-baik saja. Tapi Nali pula tidak ingin mencecar Arumi dengan serbuan pertanyaan, meski dia sangat penasaran tentang mengapa menantunya itu menangis. Yang dia lakukan hanya mendengar cerita Arumi tentang perkembangan butik miliknya. Dulu Arumi bekerja, tapi sejak menikah, Harsa tidak lagi mengizinkannya. Sebagai gantinya, dia memberi Arumi modal untuk membuka usaha. Karena memiliki kegemaran dalam dunia fashion, maka Arumi memilih usaha butik untuk mengisi waktu luangnya. Setelah selesai melakukan rapat melalui Zoom meeting dengan calon distributor, Harsa segera pulang. Dia ingin cepat-cepat bertemu Arumi. Kejadian tadi pagi masih mengganggunya. Andai tidak ada Nali, mungkin dia tidak akan meninggalkan Arumi sendirian dalam keadaan menangis. Beberapa pertemuan bisa dia undur. Harsa berangkat ke kantor hanya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan dari mamanya itu. Dengan langkah panjang dan tergesa-gesa, lelaki itu sampai di kamar. Pintu dia buka pelan-pelan. Dia pikir Arumi sedang tidur dan Harsa tak ingin mengganggu. Tapi ternyata Arumi sedang duduk di atas ranjang. Perempuan itu masih mengenakan baju yang sama dengan yang dipakaiannya pagi tadi. Rambut dan wajah Arumi tampak berantakan. Hidungnya semerah romat ceri. Mata Arumi bengkak. Beberapa lembar tisu bekas pakai terserak di sekitarnya. Rumi, aku minta maaf. Harsa mendekat, tidak tahu bagaimana cara memulai semuanya. Arumi mengalihkan pandang pada Harsa sebentar, lalu kembali menoleh pada jendela kaca yang terbuka. Cahaya matahari mulai hilang karena awan gelap menggantung di langit. Udara dingin dari puncak gunung memenuhi kamar mereka. Pertemukan aku dengannya. Udah, kalimat itu Arumi ucapkan pelan-pelan. Tapi Harsa bisa mendengarnya dengan jelas. Aku ingin bertemu dengan wanita itu. Harsa mengepalkan kedua telapak tangan. Baik, nanti udah atur waktu agar Rumi bisa bertemu dengan Elea. Elea, Jeti namanya Elea.
Mobil berhenti di halaman sebuah kafe yang terletak tidak jauh dari jam gadang. Hujan baru berhenti setelah turun selama 2 jam tanpa henti. Harsa mengatur napas, merasa ini bukanlah keputusan yang tepat. Tapi dia pula tidak bisa melarang Arumi untuk bertemu dengan Elea. Lebih tepatnya tidak ingin Arumi berpikiran yang macam-macam. Setelah mengaktifkan rem tangan, lelaki itu memandang istrinya sedikit lebih lama dari yang biasa dia lakukan. Arumi sedang membalas pesan dari ibunya yang sedang berada di Jakarta. Sebenarnya, Harsa tidak ingin membiarkan Arumi masuk ke dalam sana dan bertemu dengan Elea. Harsa tahu Arumi tidak sekuat itu. Perempuannya hanya tampak tegar di luar saja, sedangkan di jauh di dalam hati, Arumi pasti menyimpan luka. Begitu yang Harsa pikirkan selama ini. Tidak usah melakukannya kalau kamu gak nyaman. Rumi, telapak tangan Arumi Harsa genggam erat. Tatapannya berubah nelangsa. Dia tidak bisa menduga apa yang akan terjadi di dalam sana nanti. Aku turun dulu. Arumi meloloskan jemarinya dari Harsa. Dia balas tatapan lelaki itu sebentar. Lalu dia menyentuh handle pintu, hendak keluar. Kabari kalau sudah selesai. Udah tidak akan jauh-jauh dari sini. Oke, jangan terlalu menekannya, Rumi. Mendengar itu, Arumi kembali menarik pintu yang tadi sudah terbuka separuh. Dia pandang Harsa dengan rasa gamang yang bersarang di dada. Kenapa? Udah takut aku melakukan sesuatu yang buruk kepadanya? Pertanyaan itu sama dinginnya dengan udara di luar sana. Meski Arumi mengatakan hal itu dengan nada rendah, tapi Harsa merasa jantungnya sedang diremas. Dia menyesal karena telah mengucapkan kalimat sialan itu. Bukan begitu, sayang. Semua ini bukan salah Elea. Dia hanya sedang berada pada tempat dan waktu yang salah saja waktu itu. Maaf jika kata-kata udah membuat Rumi tersinggung. Harsa menarik napas dalam-dalam setelah menyelesaikan kalimatnya. Jangan cemas, aku tidak akan membiarkan tangan ini menyentuh kulitnya. Arumi bilang begitu dengan ketenangan yang tak Harsa kenali sebelumnya. Bukan begitu Arumi. Perempuan itu tak lagi bersuara. Pintu mobil dia buka kembali. Lalu dengan cepat dia melangkah meninggalkan tempat parkir. Setelah sampai di teras kafe, Arumi tidak langsung masuk. Kamar kecil yang terletak di samping kafe menjadi tujuannya kemudian. Dia perlu waktu untuk membuat degup di dadanya sedikit lebih tenang. Tidak ada perempuan yang akan baik-baik saja ketika harus bertemu dengan wanita yang bisa saja mengancam posisinya suatu saat nanti. Dengan penuh percaya diri, Arumi berjalan lebih jauh ke dalam kafe. Tempat itu tidak terlalu ramai. Hanya beberapa meja saja yang terisi. Dan Elea berada di sana, mengambil tempat pada meja paling pojok. Sepertinya dia sengaja untuk menghindari tatapan orang-orang. Perempuan muda itu langsung berdiri ketika melihat Arumi berjalan ke arahnya. Jantungnya berdentam-dentam tak karuan. Dia pernah memeriksa akun Instagram Arumi. Dia pula mengakui bahwa istri Harsa itu sangat memesona. Tapi yang dia lihat sekarang lebih cantik dari sekedar jepretan kamera. Gemulai tubuh Arumi ketika melangkah, meruntuhkan percaya diri Elea. Silahkan duduk, Bu. Suara Elea lebih serupa dengan cicitan anak burung. Jemari yang berkeringat saling ditautkan. Tidak sanggup Elea bersitatap dengan Arumi lebih lama. Pandangan segera dia alihkan pada daftar menu yang sejak tadi dia baca berulang kali. Arumi tersenyum samar, lalu duduk persis pada kursi yang berada di seberang meja Elea. Jelas mereka bisa saling memandang lebih leluasa sekarang. Mengapa belum memesan sesuatu? Pertanyaan itu membuat debaran asing di dada Elea sedikit mereda. Dia pikir Arumi akan langsung mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan.
Elea bahkan harus menghafal jawaban yang akan dia jadikan pembelaan diri. Saya menunggu ibu pesan lebih dulu. Arumi tersenyum. Elea terlihat polos di matanya. Arumi pernah membayangkan rupa Elea selama beberapa hari belakangan. Dia pikir Elea adalah perempuan dengan penampilan yang memicu para pria untuk mengalihkan pandang kepadanya, memakai pakaian ketat dan berdandan sedikit menor. Tapi perempuan dengan tatapan canggung ini tak begitu. Dia terlihat sederhana dengan kemeja oversize dan celana kulot. Rambutnya yang hitam legam hanya dikuncir sekenanya. Elea cukup menawan dalam kesederhanaannya itu. Arumi pula harus mengakui bahwa gadis itu tidak kalah cantik dibanding dirinya. Arumi memanggil pelayan dengan kontak mata dan gerakan tangan. Laki-laki muda dengan rambut klimis itu lalu mendekat sembari membawa buku catatan kecil dan pena. Saya jus terung Belanda saja. Camilannya roti kukus sarikaya. Setelah mencatat, sang pramusaji lalu mengalihkan pandang pada Elea. Wanita itu terlihat gugup, tidak tahu harus memesan apa, padahal dia sudah puluhan kali memerhatikan deretan menu sebelum Arumi datang tadi. Samakan saja dengan pesanan Ibu Arumi. Elea bilang, "Oh baik, saya ulangi pesanannya ya. Bu, 2 jus terung Belanda ditambah 2 porsi roti kukus sarikaya." Kedua wanita itu serempak mengangguk kemudian. Setelah lelaki muda itu menjauh, suasana kembali tegang untuk Elea. Sejujurnya, dia ingin pertemuan ini cepat-cepat diakhiri. Apakah Harsa menyuruh seseorang untuk mengantarmu ke sini? Tidak, Bu. Saya datang sendiri. Kemarin Bapak cuma mengabari lewat pesan WhatsApp. Oh, kamu masih bekerja di kantor suami saya? Tidak, Bu, Bapak. Maksud saya sudah berhenti dari perusahaan Bapak. Pelayan kembali datang sambil membawa pesanan ketika dua wanita itu sedang membicarakan hal-hal yang tak terlalu penting. 2 gelas jus dan roti kukus telah terhidang di atas meja. Arumi meminum jus miliknya dengan raut wajah seanggun biasa. Sementara Elea belum ingin melakukan apa-apa. Padahal dia haus. Padahal tubuhnya sudah memberi sinyal agar segera diberi cairan. Tapi entah mengapa, Elea tampak enggan menyentuh jus miliknya. Jeti, apakah benar yang Harsa katakan? Bahwa setelah bayimu lahir nanti, kamu akan memberikannya kepada kami? Arumi mengatakan itu setelah memasukkan sepotong kecil roti kukus ke dalam mulutnya. Elea menggenggam gelasnya erat-erat, tidak peduli pada jemari lentiknya yang kedinginan. Setelah beberapa detik berlalu, tangan itu berindah pada perutnya. Dia usap perut itu dengan perasaan yang belum dikenalinya. Iya, Bu. Saya akan memberikan bayi ini kepada Pak Harsa dan Bu Arumi ketika dia sudah lahir nanti. Dan saya akan pergi jauh hingga dia tidak perlu tahu bahwa saya adalah ibunya. Ini nomor ponsel saya. Kamu bisa menghubungi saya kapan saja. Elea, semua yang kamu butuhkan harus dikomunikasikan dengan saya lebih dulu. Jangan langsung kepada Harsa. Kamu tahu kan, posisi kamu di mana? Arumi bicara sambil mengaduk jusnya dengan sedotan. Tatapannya tak beralih dari mata Elea. Gadis itu menghela napas. Tenggorokannya terasa pahit seketika. Saya mengerti, Bu. Tapi, biaya yang saya butuhkan setelah anak ini lahir mungkin akan sangat banyak. Saya ingin kuliah setinggi-tingginya. Jari jemari Elea tautkan kembali. Udara dingin dari jendela kaca yang terbuka tak mampu menghentikan keringat dingin yang mengucur di punggungnya. Elea sadar diri. Dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membuat bayinya hidup berkecukupan. Lagi pula Harsa adalah ayah kandung bayinya. Jadi bukan hal yang tabu.
Jika Al merelakan anaknya, pikirnya anak itu tidak akan terjamin bila tetap dalam pengasuhannya. Elea masih muda. Banyak impian yang harus dicapainya. Selain itu, Harsa kaya dan Arumi tak mampu menghadirkan seorang anak. Sudah tentu mereka bisa merawat bayi itu dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatirkan tentang itu. El, kamu bisa pegang janji saya. Arumi tersenyum dan Elea menjadi lega seketika. Sejak dulu, dia ingin sekali menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dia ingin mengubah nasib dan menghilang dari hidup ayah dan ibu sambungnya. Saya rasa kita sudah selesai. Hubungi saya jika kamu sudah sampai di rumah nanti, agar saya bisa menyimpan nomor ponsel kamu. Arumi menggeser kartu nama lebih dekat kepada Elea. Dalam gerakan lambat dan tertata, Elea mengambil kertas itu dan menatapnya sebentar. Tidak hanya ada nama Arumi dan nomor ponsel saja, tapi ada nama butik milik wanita itu, beserta alamatnya di sana. Baik, Bu. Pukul 10 pagi Arumi sampai di kantor Harsa. Dia membawa kotak berisi lontong sayur buatan ibunya. Tadi Harsa berangkat terburu-buru karena ada kunjungan calon distributor besar dari Jakarta. Lelaki itu melewatkan sarapannya. Ibu Arumi pula terlambat mengirim menu sarapan itu melalui jasa pesan antar. Ruang kerja Harsa sudah sepi ketika wanita itu masuk. Calon klien potensial mereka baru saja pergi. Hanya ada gelas kosong bekas kopi dan teh di atas meja tamu. Piring berisi aneka kue tradisional masih berisi separuh. Sudah makan? Arumi meletakkan kotak di atas meja. Belum, sayang. Cuma minum kopi dan makan satu buah onde-onde saja. Udah mau makan lontong sayur buatan ibu. Kangen. Ibu apa kabar, sayang? Ibu sehat. Beliau semangat banget masak-masak lagi. Di Jakarta nggak bisa masak sendiri. Gak dibolehin sama tante-tante. Oh ya harus kayak gitu. Biar ibu bersenang-senang saja di sana. Udah mau pakai keripik? Gak, Arumi baru saja selesai mengambil sendok dan meletakkannya di atas kotak. Boleh, keripik buatan ibu juga kan? Arumi manggut-manggut. Kotak yang sudah terbuka itu dia geser lebih dekat kepada Harsa. Beberapa detik kemudian lelaki itu memulai suapan pertamanya. Mereka lalu bercerita tentang hal-hal yang ringan. Sekalipun Harsa tak menyinggung tentang Elea. Dia tidak ingin melukai hati Arumi. Perempuan itu pula tidak bertanya. Sejak pertemuan terakhir mereka, Elea belum menghubunginya kembali. Arumi pikir mungkin memang tidak ada hal penting yang harus dibicarakan. Atau bisa jadi semuanya baik-baik saja. Bersamaan dengan tandasnya isi kotak, Arumi dan Harsa mendengar pintu ruangan itu diketuk. Serempak mereka menoleh. Lalu seseorang menerobos masuk tanpa dipersilahkan. Bahkan Harsa dan Arumi belum sempat menjawab salam. Wah, ada Nyonya Arumi. Langkah Ronald terhenti di ambang pintu. Dia berdiri di sana sebentar sebelum melangkah masuk menuju meja kerja Harsa. Wajah Arumi berubah seketika. Dia memang selalu tidak nyaman jika bertemu dengan sahabat masa kecil suaminya itu. Aku langsung ke butik saja ya. Udah 2 hari aku gak cek ke sana. Lekas Arumi menutup kotak yang telah kosong itu. Permisi ya, Bang, pada Ronald. Arumi hanya menangkupkan kedua tangan di dada, lalu buru-buru keluar dari ruang kerja suaminya. Harsa mengantar istrinya sampai ke pintu. Dia tidak perlu bertanya mengapa Arumi bersikap seperti itu karena Harsa sudah tahu jawabannya. Sejak dulu, Arumi memang menghindari Ronald.
Anak magang itu nggak kerja di sini lagi. Lo mecat dia. Ronald berdiri di depan meja tamu dan mencomot sepotong kue talam serikaya. Sebenarnya Harsa sama dengan Arumi. Tapi dia seperti sang istri yang bisa menghindar begitu saja. Gue nggak tahu, Harsa bilang sambil berpura-pura menekuni laptopnya. Lo nggak tahu atau merahasiakan sesuatu dari gue? Harsa diam, tidak mengalihkan pandang dari layar laptop. Atau jangan-jangan dia hamil setelah kejadian malam itu? Tawa bahagia Ronald terdengar kemudian. Harsa masih hening. Hal itu membuat Ronald semakin penasaran. Dia menggulung jarak. Duduk dia di seberang meja Harsa kemudian. Pasti tebakan gue benar. Gadis itu hamil. Hebat lo bro. Sekali menggiring bola langsung gol. Apa gue bilang? Lo harus ganti gawang jika pengen punya anak. Mendengar itu, Harsa menggebrak meja. Rasa panas menjalar ke dadanya. Istri gue bukan gawang. Suara lelaki itu bahkan sampai ke ruang sebelah. Sorry. Gue salah ngomong. Lo serius amat. Biasanya gak kayak gini. Apa karena bawaan bayi? Sebaiknya lo pulang sekarang. Mengepalkan kedua tangan, Harsa berdiri. Sejak kejadian malam itu, dia tidak lagi ingin bertemu dengan Ronald. Telepon dari lelaki itu tak satu pun yang dia jawab. Karena itu dia mendatangi kantor Harsa pagi ini. Lo harusnya berterima kasih sama gue. Berkat gue sebentar lagi lo bakalan punya keturunan. Lelaki itu terkekeh lagi. Seolah kemarahan Harsa tak mengganggunya. Keluar, Harsa bilang. Santai, bro. Gue gak bisa santai menghadapi orang kayak lo. Geraham Harsa bergemerutu. Rasa sabar lelaki itu hampir sampai pada batasnya. Oke, gue pergi sekarang. Ronald mundur satu langkah, tapi senyum mengejek tak juga sirna dari wajahnya. Melihat itu Harsa mendekat dan mendorong tubuh temannya itu sampai ke ambang pintu. Santai dong, jangan terburu-buru. Bersamaan dengan kalimat yang Ronald selesaikan itu, Harsa sudah menutup pintu ruangannya. Suara empasan kasar terdengar kemudian. Sambil melangkah kembali ke meja kerjanya, kepala Harsa dipenuhi oleh bayangan tentang malam itu. Andai bukan karena Ronald, Elia tidak mungkin mengandung anaknya.